Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat bertemu kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk kali ini pada pertemuan yang kedua. Namun sebelumnya saya perlu mengingatkan kepada kalian bahwa tugas kalian adalah mencatat atau merangkum apa yang ada pada video ini sampai selesai. Rangkuman itu tidak dikumpulkan, silakan disimpan sendiri. Nanti agar ada tugas tersendiri dari saya, dan tugas itu nanti akan dikumpulkan ke Google Classroom yang kodenya sudah saya berikan pada masing-masing kelas. Oke, kita lanjutkan saja. Yang kemarin kita sudah membahas tentang submateri kerajinan dan juga submateri rekayasa alat transportasi logistik. Kali ini kita akan membahas tentang submateri budidaya tanaman. Contoh yang ada pada buku kalian, buku paket kalian itu adalah budidaya tanaman pokok. Ya. Kita lanjut. Apa itu yang dinamakan budidaya? Budidaya adalah suatu kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk dapat diambil manfaat atau hasilnya. Jadi intinya yang namanya budidaya itu sudah direncanakan mulai dari penentuan bibit tanaman apa yang harus ditanam, termasuk rencana-rencana pemeliharaannya seperti apa, rencana-rencana pengolahan lahannya seperti apa. Nah, itulah yang namanya budidaya. Tujuannya nanti dapat mendapatkan hasil dari apa yang sudah dibudidayakan. Tanaman pokok adalah tanaman yang menjadi tanaman inti untuk diambil hasilnya atau dipanen. Ya. Sedangkan makanan pokok adalah makanan inti yang dibutuhkan atau dimakan sehari-hari. Berarti secara umum bahwa tanaman pokok merupakan tanaman yang ditanam, dipelihara, dan digunakan untuk memenuhi makanan pokok. Itu argumen yang saya berikan. Contoh dari makanan pokok ada padi, ada jagung, ada gandum, dan kedelai. Di luar Jawa ada juga di Kalimantan atau Sumatera itu makanan pokoknya adalah sagu. Ya. Dalam materi prakarya dan kewirausahaan atau PKWU tentang budidaya tanaman di buku paket ya dicontohkan tentang tanaman jagung, padi, dan kedelai. Nah, jika memang ini harus dilaksanakan ya, dikerjakan, ada beberapa langkah yang harus ada dalam kegiatan itu. Yang pertama, sebelum menginjak pada pembenihan, yang pertama adalah harus ada lahannya dulu yang mau ditanami atau diolah. Ya, minimal bisa 5 kali 5 meter atau lebih, yang di situ nanti untuk satu kelas atau satu ruang kelas dibagi dari beberapa kelompok yang bisa menanam jagung, padi, kedelai, dan sebagainya.
Kemudian langkah yang pertama setelah ada lahan adalah pembenihan. Yang kedua pengolahan lahan. Yang ketiga penanaman. Yang keempat perawatan. Yang kelima pemanenan. Yang keenam adalah hasil panen. Ini akan saya jelaskan ya yang selanjutnya. Nah, kita akan membahas pembenihan dulu atau penyemaian. Sebelum kita menginjak pada pengolahan lahan, yang perlu dilakukan lebih awal adalah pembenihan atau penyiapan benih yang akan ditanam. Nah, pembenihan atau penyemaian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan tunas awal dari biji tanaman dengan perlakuan tertentu. Jadi padi itu tidak harus langsung ditanam padi, tetapi harus disemaikan dulu untuk menumbuhkan tunas dan akarnya. Akar yang pertama yang nanti akan menancap pada hasil pengolahan lahan. Kecuali untuk jagung dan kedelai ya, biji-bijian seperti jagung, kedelai atau bahkan kacang hijau itu juga terkadang ada yang langsung ditanam, ada juga yang pertama direndam untuk lebih mudah menumbuhkan tunas awal, sehingga pertumbuhannya juga akan lebih cepat atau lebih bagus. Nah, yang kedua adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan adalah suatu kegiatan yang bertujuan merubah kondisi lahan menjadi lebih baik untuk dimanfaatkan atau ditanami. Ini argumen saya. Pengolahan lahan dapat dibagi menjadi yang pertama adalah penggemburan atau pembajakan awal lahan, kemudian perlakuan, bisa juga penambahan pupuk organik atau kimia, pendinginan atau perataan lahan atau pembajakan akhir. Ya. Tujuan dari penggemburan ya, adalah agar tanah itu mudah ditanami. Perlakuan atau penambahan pupuk organik atau kimia, nah ini nanti berarti ada dua alternatif atau ada dua tujuan. Apakah lahan dan tanaman ini diperlakukan secara organik atau secara kimia? Ini nanti ya. Kemudian tujuan dari pendinginan, tujuan dari pupuk perlakuan tadi, penambahan pupuk maupun kimia, organik maupun kimia, tujuannya adalah untuk lebih menggemburkan tanah, juga untuk mempercepat pertumbuhan dari tanaman. Ya. Pendinginan atau perataan lahan atau pembajakan akhir, tujuannya adalah proses pembusukan dari tanaman-tanaman yang ada di lahan atau yang sisa-sisa tanaman yang ada di lahan agar menjadi kompos atau tambahan pupuk pada tanaman. Yang terakhir adalah pengairan. Oke, kita langsung akan membahas tentang penggemburan atau pembajakan awal pada lahan. Nah, ini adalah contoh untuk pembajakan yang dilakukan secara manual. Sekarang sudah modern, ada yang menggunakan mesin atau traktor. Namun harganya juga tidak begitu murah, lumayan mahal. Jika ini dilakukan secara manual menggunakan hewan atau menggunakan sapi atau kerbau, ini berarti harus ada sapi atau kerbaunya. Jika memang tidak ada, berarti nanti ada yang bergantian menjadi sapi atau kerbaunya, gitu ya. Untuk pengolahan lahan. Kemudian kita lanjut pada penanaman. Penanaman adalah suatu kegiatan
memindahkan bibit dari tempat penyemaian ke lahan penanaman untuk didapatkan hasil produk dari tanaman yang dibudidayakan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanaman, yang pertama adalah jarak tanam, kemudian jumlah tanaman per rumpun atau per lobang. Tujuannya jarak tanam itu adalah agar dari tanaman yang satu dan tanaman yang satunya lagi itu tidak saling berebutan makanan, sehingga pertumbuhannya juga akan lebih baik. Kemudian jumlah tanam per rumpun, tujuannya jika per rumpun itu tanamannya lebih banyak, maka akan menghambat tunas baru atau peranakan dari tumbuhan tersebut. Jika per rumpun itu jumlahnya sedikit, maka akan mempermudah pertumbuhan tunas baru atau peranakan, karena tidak terlalu rapat dan masih ada kelonggaran bahwa tanaman ini masih bisa bergerak. Nah, lobang itu biasanya digunakan pada tanaman jagung maupun tanaman yang lain, ya. Sama juga per lobangnya itu berisi berapa biji untuk tanaman jagung. Kemudian, nah ini adalah contoh dari petani yang menanam padi, ya, yang serentak atau bersamaan. Nah, ini juga ada yang senyum-senyum sambil nanam padi, itu ada juga yang sambil leye-leye tidur-tiduran sambil nanam padi. Oke, bisa dilakukan seperti apapun nanam itu bisa, ya. Yang penting kan tujuannya menanam, itu aja. Tinggal kalian mau nyebur di sawah panas-panasan, becek dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan, ya. Oke, kita lanjut pada perawatan. Perawatan adalah pemeliharaan tanaman yang meliputi pengairan, pemupukan, penyiangan, penanggulangan hama atau penyakit. Pengairan, pemberian air pada tanaman sesuai kebutuhan atau sesuai kondisi lahan dan tanaman. Kenapa kok sesuai kebutuhan atau sesuai kondisi lahan? Karena jika terlalu banyak pemberian air pada tanaman juga akan membuat akar itu semakin lembek dan sama lambat laun juga membusuk, akhirnya juga mati. Jika kondisi lahan itu kering, jika kekurangan air, ya, sama, akar itu akan mengeras, kemudian kering dan tanaman akan mati. Jadi sesuai dengan kebutuhan, jika lahannya itu agak lembab, berarti ya tidak harus tiap hari disiram air, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut pada pemupukan. Pemupukan adalah pemberian tambahan makanan untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, fosfor, dan kalium pada tanaman. Apa itu nitrogen, apa itu fosfor, dan apa itu kalium? Silakan dicari sendiri pada mata pelajaran kimia. Yang intinya di sini fungsi atau tujuan pemupukan adalah untuk memberikan tambahan gizi atau tambahan makanan pada tumbuhan, sehingga pada saat proses fotosintesis tumbuhan itu tidak kekurangan makanan dan pertumbuhannya akan semakin cepat, juga semakin baik. Nah, pada pemupukan ini juga ada dua hal. Apakah pemupukan ini dilakukan secara organik atau secara kimia? Jika memang dilakukan secara organik, berarti tugas kita akan juga semakin bertambah. Kita harus bereksperimen untuk membuat pupuk sendiri secara organik dari bahan-bahan
alami. Jika dilakukan secara kimia, maka di toko-toko, di pasaran juga sudah ada dan juga tersedia berbagai merek, ya. Tentunya dengan kualitas yang berbeda-beda. Tuh. Ya. Oke, kita lanjut pada penyiangan atau pemberantasan atau pengambilan gulma atau tanaman pengganggu pada tanaman. Nah, tujuannya adalah makanan yang dimakan oleh tanaman pokok itu tidak berebutan dengan tanaman-tanaman pengganggu. Karena yang kita tanam adalah tanaman pokok, bukan tanaman pengganggu seperti rumput dan sebagainya, itu harus dibersihkan. Ya. Kemudian penanggulangan hama atau penyemprotan, yaitu pemberantasan atau pengendalian hewan pengganggu yang dapat merugikan tanaman. Nah, itu ya. Sama juga dengan pemupukan, penanggulangan hama ini apakah kita tanggulangi dengan menggunakan obat organik atau obat kimia, ya, pakai pestisida organik atau menggunakan pestisida kimia. Nah, itu yang tentunya hasil dari produk-produk organik itu lebih berkualitas dan lebih mahal, karena sekarang itu banyak dicari orang di pasaran, ya, tanaman-tanaman organik. Oke, kita lanjutkan pada pemanenan, yaitu pengambilan hasil produksi tanaman. Nah, ini setelah kita melakukan apa yang tadi saya jelaskan, berarti memang sudah waktunya untuk panen, ya. Baik itu padi, jagung maupun kedelai, ya. Yang tentunya pada hal terakhir adalah hasil panen. Ada beberapa pemanfaatan hasil panen, diantaranya sebagai makanan sehari-hari, juga bisa sebagai bahan produk olahan, ya. Bahan produk olahan ini juga bermacam-macam, bisa digunakan kue, pembuatan dan sebagainya, makanan berbentuk yang lain dan sebagainya. Nah, kalau sebagai makanan sehari-hari itu memang sudah pasti, kalau padi ya nanti jadi beras menjadi nasi, ya. Kalau jagung bisa juga dijadikan nasi jagung. Kemudian kedelai ada yang menjadi tempe, ada yang sari kedelai. Tempe itu juga bisa dikatakan kebutuhan sehari-hari biasanya, ya. Nah, itu mungkin anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini aja. Saya tidak akan memberikan tugas atau materi yang banyak, itu tidak, tetapi kita akan belajar sedikit demi sedikit, ya. Yang penting kalian itu nanti paham dan bisa menyelesaikan tugas yang nanti akan saya berikan setelah ada beberapa